Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan renungan kita untuk pagi hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tentunya dalam satu minggu ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan tentunya Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah juga. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara pemulihan, memberkati setiap proses yang sedang berlangsung, proses pemulihan dan juga obat yang diberikan, para medis dan makanan yang boleh Anda konsumsi, agar kiranya semuanya itu memberikan saudara pemulihan dan Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, pernyataan Rasul Paulus ini adalah salah satu kalimat paling radikal yang pernah tertulis dalam sejarah di dunia yang begitu takut akan kematian dan begitu terobsesi pada sebuah pencapaian diri. Tapi Paulus justru menawarkan sebuah perspektif yang merubah logika manusia. Bagaimana mungkin kematian disebut sebagai sebuah keuntungan? Maka kita akan melihat bahwa jawabannya terletak pada bagian pertama ayat tersebut yang mengatakan hidup adalah Kristus. Sahabat Saroha, kalau kita berbicara mengatakan hidup adalah Kristus, artinya Kristus adalah pusat dari kehidupan kita. Seringkali kita mengisi kata hidup dengan hal yang lain. Ada orang yang mengatakan, bagi saya hidup adalah karir yang baik. Ada orang juga yang mengatakan, bagi saya hidup adalah keluarga yang bahagia. Kemudian ada juga yang mengatakan, bagi saya hidup adalah kesenangan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan diri. Masalahnya, jika hidup kita adalah hal-hal duniawi, maka kematian akan menjadi sebuah kerugian besar. Karena kita tentunya akan kehilangan segala hal. Namun ketika Paulus berkata hidup adalah Kristus, ia meletakkan seluruh pencapaian, identitas, tujuan hidup, dan juga energinya pada pribadi yang kekal. Maka dia menjalani hidup berarti menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan kasih-Nya, dan memuliakan namanya dalam setiap hembusan atau tarikan napasnya. Tentunya ini adalah sebuah pilihan dan tentunya ini adalah sebuah komitmen yang dilakukan oleh Paulus dan itu juga yang diajarkan dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita menganggap bahwa hidup ini tentunya bukan pencapaian yang akan kita tinggalkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa yang mau kita capai selagi kita memiliki hidup di dunia ini untuk mencapai sebuah kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan mengajak kita untuk melihat hal yang terpenting dari segala sesuatunya. Bukan hal yang akan kita tinggalkan, bukan hal yang akan hilang dalam segala hal, tetapi hal yang akan kita capai. Hidup di dalam Kristus, maka kematian adalah sebuah keuntungan. Jika hidup kita di dunia ini mengatakan mati adalah sebuah keuntungan, berarti kita sudah melihat tujuan akhir dari kehidupan kita.
capaian akhir dari kehidupan kita. Jika hidup kita di dunia sudah diisi dengan sebuah hubungan yang erat bersama Tuhan, maka kematian bukanlah akhir yang menakutkan lagi. Tapi kematian hanyalah sebuah pintu yang tentunya akan membawa kita pada persatuan yang tentunya menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah mengapa Paulus menyebutkan dalam nats ini sebuah keuntungan, karena dia tidak lagi terhalang oleh sebuah keterbatasan tubuh dan dosa untuk bersama Sang Pencipta. Oleh karena itu hari ini mari kita membuat sebuah refleksi hidup. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang menjadi isi dari hidup saya untuk saat ini dan masa depan. Jika kita merasa lelah dalam perjalanan hidup, cemas, atau kita merasa hampa, mungkin juga karena kita sedang mencoba menjadikan hal-hal yang panah sebagai pusat hidup, yang terobsesi akan hal-hal dunia ini, yang tentunya dikatakan tadi, yang akan kita tinggalkan dan akan hilang dalam segala hal. Maka hari ini kita diajak untuk belajar seperti Paulus, untuk mengalihkan, untuk melihat apa yang akan kita capai, dan untuk membuat sebuah fokus kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saat Kristus menjadi pusat hidup kita, maka hidup kita tentu akan menjadi lebih bermakna dan masa depan tentu akan menjadi sebuah kepastian. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, hari ini kita diajar oleh Rasul Paulus untuk membuat sebuah komitmen yang pasti. Apa tujuan akhir dari kehidupan kita dan apa yang menjadi sebuah kepastian di tengah-tengah kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan hidup di dalam Kristus, hidup adalah Kristus, dan tentunya kematian adalah sebuah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami mendengar firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam hidupnya, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Bapa di surga, tentu kami diajak dan diajar untuk memfokuskan diri kami, hidup kami, ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa yang menjadi sebuah komitmen hidup kami, yaitu hidup di dalam Kristus, sehingga segala sesuatunya tentu tidak ada yang menjadi sebuah kekhawatiran. Oleh karena itu, ajar kami untuk memaknai kehidupan kami hari ini, demikian juga untuk hari-hari ke depan, agar setiap langkah, agar setiap apa yang kami lakukan, kami boleh mengucap syukur akan berkat-berkat Tuhan, boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatunya yang menjadi rancangan kami, agar kiranya yang Tuhan yang menetapkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami boleh memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang beraktivitas dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan, agar itu akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan tentunya mereka boleh pakai itu untuk hal-hal kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka, memberkati setiap apa yang boleh mereka makan, obat dan juga makanan, dan juga perawatan para medis, agar kiranya itu menjadi sebuah kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke hadapan Tuhan, agar Engkau juga yang senantiasa memberikan kami berbagai berkat-berkat Tuhan yang boleh kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak
menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.